Sebelum memulai video, perkenalkan nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171132. Di sini saya akan membacakan ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Bagian A, pengaruh insentif dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Kredit Asuransi Indonesia Askrindo di Pontianak. Cara saya menetapkan judul saya dengan cara analisis serta observasi dan mereview jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya, serta mengamati permasalahan atau kendala apa yang terjadi pada sebuah perusahaan. Karyawan merupakan salah satu sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Usaha untuk meningkatkan kinerja dalam diri karyawan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, logis apabila dalam rangka peningkatan efisiensi kerja, perhatian utama ditujukan kepada hal ini. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan perlu mengamati faktor-faktor sekitarnya yang dapat mempengaruhi. Dalam penelitian ini, mengangkat faktor insentif dan komunikasi sebagai faktor penelitian. Yang dimaksudkan latar belakang adalah latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Kredit Asuransi Indonesia Askrindo Pontianak. Kedua, bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja pada PT Kredit Asuransi Indonesia Askrindo Pontianak. Yang ketiga, bagaimana pengaruh insentif dan komunikasi pada kinerja pada PT Karyawan Kredit Asuransi Indonesia Askrindo Pontianak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk pertama, untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Kredit Asuransi Indonesia Askrindo Pontianak. Kedua, untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja pada PT Kredit Asuransi Indonesia Askrindo Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh insentif dan komunikasi pada kinerja PT Karyawan Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Landasan teori. Pertama, teori tentang insentif. Menurut Hasibuan 2017-118, tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif merupakan metode untuk memberikan rasa adil bagi mereka yang bekerja lebih tekun dan sungguh-sungguh. Teori kedua tentang teori tentang komunikasi. Menurut Mangkunegara 2017-145, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Ketiga, teori tentang kinerja. Menurut Mangkunegara 2017-67, kinerja adalah penilaian yang sifatnya secara kualitas dan kuantitas yang mana memberikan hasil atas tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan benar. 3 penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Samsudinor 2014 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Benline Agensis Banjarmasin. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel insentif dengan kinerja karyawan, di mana komunikasi pemberian insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Benline Agensis Banjarmasin. Artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel dengan kinerja karyawan tersebut. Kedua,
penelitian yang dilakukan oleh Haminati 2011 dengan judul Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan variabel bebas, insentif, dan variabel terikatnya adalah kinerja. Alat analisis yang digunakan adalah uji korelasi, dilanjutkan dengan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data menunjukkan bahwa pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan tidak begitu signifikan, hanya sebesar 26,7%. Berdasarkan observasi hal ini karena pemberian insentif dianggap sudah merupakan hak, serta ada faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh pada kinerja pustakawan. Namun, pada beberapa responden menyatakan bahwa pemberian insentif merupakan salah satu motivasi terbesar selain faktor-faktor lainnya. Penelitian yang ketiga berdasarkan dilakukan oleh Indah Wahyu 2005 dengan judul Pengaruh Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja pada CV Jayakusuma Mandiri Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan kerja. Teknik analisis data yang digunakan adalah tentang skala dan regresi linear sederhana UGF. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan kuesioner. Berdasarkan kerangka berpikir atau kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah H1. Insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Kedua, H2. Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Kredit Asuransi Indonesia Askrindo Pontianak. Yang H3. Insentif dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Pertama, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui 3 cara, yaitu pertama wawancara, kedua kuesioner, dan ketiga studi dokumentasi yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal mengenai pelatihan kerja, insentif, dan kinerja. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2017-80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah populasi adalah sebanyak 143 orang pada penelitian ini. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Variabel penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen atau independent variable adalah tipe variabel bebas yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen atau dependent variable adalah tipe variabel terikat yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Adapun variabel penelitian ini yaitu pertama, variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja. Kedua, variabel independen pada penelitian ini adalah insentif dan komunikasi. Bagian B, pertanyaan ini berkenaan dengan video di bawah ini. Topik yang dibicarakan pada keempat video. Yang pertama, topik video pertama yaitu tentang metodologi penelitian. Topik video kedua yaitu daftar nama-nama variabel skripsi manajemen SDM. Ketiga, video ketiga daftar nama-nama variabel skripsi pemasaran. Topik video keempat, kumpulan judul skripsi manajemen keuangan terbaru dan terlengkap. Pembicara video
4 di atas, yaitu pembicara video pertama Doni Harsabudi, pembicara video kedua Timotius Duha SEMM, pembicara video ketiga Timotius Duha SEMM, dan pembicara video keempat Ilmuwan Muda. Yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video. Video pertama menjelaskan tentang wajah pajak serta bagaimana cara pengumpulan data sekunder dan prinsip metode percobaan. Video kedua menjelaskan tentang hubungan ketenaga kerjaan, keorganisasian, dinamika pekerjaan, dan orang dan pekerjaan. Video ketiga menjelaskan tentang produk, price, place, promotion, market strategi, dan people opinion. Video keempat menjelaskan contoh nama-nama judul skripsi bagi mahasiswa manajemen. Manfaat yang saya dapatkan setelah menonton keempat video tersebut, saya banyak mendapat pengetahuan tentang metodologi penelitian, nama-nama variabel untuk skripsi manajemen SDM dan pemasaran, serta mendapatkan contoh judul skripsi. Bagian C, tugas yang sudah saya kerjakan selama saya mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Pertama, membuat video meringkas bab 2 dan 3. Kedua, membuat video meringkas video Metopen di Instagram. Ketiga, membuat video meringkas bab 4 sampai 5. Ketiga, meringkas skripsi. Keempat, meringkas skripsi. Kelima, membuat laporan penelitian.